Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati sekalian para jemaah yang hadir pada hari ini, semoga panjenengan perjalanan menuju tempat ini setiap langkahnya Allah ganti dengan beri-beri balasan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36. Kalau nggak salah itu 36 nomor 3 di atas. 36 wal takun awqatuka ba'da sholati. Ada nomor 36 3 di atas. Wal takun awqatuka ba'da shalah. 36 sebelah kanan, betul. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Wal takun awqatuka ba'da sholati. Baik. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang menuju ke masjid, apa saja yang akan kita laksanakan sebelum sholat subuh, dan azan, iqamah sudah kita pelajari dan beserta doa-doanya. Sekarang ini adalah tentang amalan atau tugas-tugas. Ada 4 perkara, 4 tugas yang tidak boleh kita tinggalkan, mestinya tidak kita tinggalkan setelah sholat subuh atau setelah sholat fajar. Nah, seperti sekarang ini, Pak. Kalau panjenengan setelah sholat subuh ada 4 tugas, 4 amalan, 4 wirid yang mestinya tidak boleh panjenengan tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumid darin. Wal takun awqatuka ba'da shalat. Dan hendaklah waktu-waktu setelah sholat ila tulu'i syamsi, hingga terbitnya matahari. Maksudnya sholat di sini adalah sholat subuh. Sholat subuh sampai ke terbitnya matahari, muwazza'atan ala arba'i wadha'ifan, dibagi menjadi 4 tugas. Jadi kalau panjenengan setelah subuh begini, mestinya panjenengan membagi kepada 4 tugas. Apa saja 4 tugas itu? Wadhifatin fid da'awati. Yang pertama adalah tugas di dalam berdoa. Jadi mesti setelah subuh ini ada doa-doanya. Ya seperti tadi kita sudah doa alhamdulillah. Tugas pertama kita selesai. Wadhifatan fil adhkari wat tasbihat. Dan yang kedua adalah zikir dan tasbih. Alhamdulillah kita juga baca zikir tadi walaupun sedikit. Alhamdulillah, doa-doa tugas kita, amalan-amalan yang kita lakukan setelah subuh. Wa taqarruriha, dan mengulang-ulang engkau di dalam zikir dan tasbih tadi. Alhamdulillah di Masjid Darussalam tiap hari ada zikir dan tasbihnya, ya kan? Enggak langsung pulang kan? Yang walaupun pulang panjenengan baca di jalan, baca di rumah, baca tasbihnya, zikirnya, jangan sampai tinggal setelah sholat.
Dan itu diulang-ulang setiap hari. Di dalam fi subhatin, di dalam tasbih. Tasbih panjenengan, kalau tasbih itu biji-biji yang diputar itu, Pak. Di sebelah sini ada biasanya di pinggirnya ini. Jadi tasbihnya jangan dibiarkan diam, diputar sama panjenengan dengan membaca tasbih dan juga membaca zikir-zikir yang lain. Itu diulang-ulang setiap hari. Wa wajibatin fi qira'atil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ini yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran, walaupun satu ayat, walaupun dua ayat, walaupun tiga ayat, tidak apa-apa. Baca Fatihah, alhamdulillah ini sudah kita baca. Fatihah tadi kan membaca Al-Quran. Berarti sudah tiga tugas kita dah. Pertama, berdoa, alhamdulillah setelah subuh kita lakukan. Berzikir dan bertasbih, alhamdulillah kita lakukan, dan kita tutup dengan Fatihah. Alhamdulillah kita juga lakukan. Di taklim kita pun kita buka dengan Fatihah. Ini. Wa wadifatin fit tafakkuri, dan tugas di dalam tafakkur, berfikir. Di dalam berfikir ini, Pak, asraful ibadati. Ini kata ulama, kata Nawawi, ini adalah paling mulianya ibadah. Jadi tugas yang keempat, wa wadifatin fit tafakkuri, ini tugas di dalam berfikir. Jadi mesti setelah subuh itu kita merenung, berfikir, mengevaluasi. Ini adalah tugas paling mulia. Kenapa? Karena di dalam berfikir itu, disitulah sebenarnya ada makna zikir yang sejati. Dan ketika kita berfikir akan bertambah dua perkara, Pak. Ketika kita suka berfikir, yang pertama adalah bertambahnya mengenal Allah. Kalau kita berfikir, merenung, ya merenungnya, ya berfikirnya tentang zat-Nya Allah, tentang berfikir bagaimana Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Dengan cara begitu, kita ini akan mendapatkan tambahan dua. Ketika kita sering berfikir, sering merenung, maka akan bertambah kita mengenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ternyata berfikir itu bisa membuka, menyingkap tabir-tabir yang tersembunyi. Sering-seringlah kita berfikir. Makanya ulama-ulama itu ketika berhalwat dengan Allah, berdoa dengan Allah, mereka pergi ke gua-gua, mereka pergi ke tempat sunyi-sunyi, mereka hanya untuk berfikir. Bukan sekedar hanya berzikir, zikir dan berfikir. Karena zikir paling tertinggi itu adalah berfikir, Pak. Jadi ketika berfikir bisanya kita tadinya tidak ada menjadi ada. Kita juga sering di dalam usaha yang terkadang itu mustahil terjadi, tapi ternyata bisa terjadi. Kita sudah yakin betul program-program yang sudah disusun dengan baik, ternyata orang yang terpercaya malah bermain di belakang kita, seumpamanya. Atau terkadang kita menyusunnya ogah-ogahan di dalam memanajemen usaha kita, ternyata tahu-tahu Allah berikan luar biasa. Ini ada di luar kendali kita. Makanya ketika kita berfikir, berulang-ulang berfikir, maka kita akan menyingkap tabir-tabir mengenal Allah. Ini ada tambahan-tambahan seperti itu nanti. Yang kedua adalah ketika kita suka berfikir, itu akan bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
hati itu tidak akan mencintai kecuali orang yang meyakini terhadap keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpikir betapa luar biasanya Allah menciptakan kita, betapa luar biasanya Allah memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita melihat betapa luar biasanya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, seakan-akan kita tidak bisa menghadapinya. Ternyata sampai sekarang pun kita masih bertahan dan masih hidup. Artinya hanya pikiran di luar sadar saja yang merasa tidak mampu. Ternyata kita bisa hidup, masih bisa. Orang lain mungkin masih makan telur sama mie, panjenengan masih makan enak, lebih dari itu. Tapi ternyata ketika melihat masalah, kok luar biasa besarnya masalah itu. Padahal panjenengan menghadapi masalah itu tidak satu kali, berulang, selesai satu kali, berulang lagi. Tapi ketika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada panjenengan, jauh lebih besar nikmat yang Allah berikan daripada masalah-masalah yang menimpa panjenengan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan bertambah rasa cinta itu. Kenapa? Karena meyakini atas keagungannya Allah Subhanahu wa taala dan akan tersingkap betapa luar biasanya agungnya Allah dan betapa berkuasanya Allah terhadap kita. Jangankan harta, Pak, jangankan anak-anak kita, jangankan istri kita, jangankan apa yang kita miliki hari ini, sampai nyawa pun seringkali kita sampaikan, itu bisa diambil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmati saja proses apapun yang panjenengan hadapi hari ini. Yang penting panjenengan sudah melakukan dengan cara optimal, dengan cara yang baik, libatkan Allah setiap prosesnya. Nikmati saja setiap apapun Allah uji. Insyaallah ada hikmah di balik semua ujian itu. Dan tidak perlu berkecil hati. Karena sebelum terjadi Allah sudah tahu. Sebelum apa menimpa kita, kita saja belum tahu, Allah sudah tahu. Yang lebih rahasia saja Allah sudah tahu. Maka doa yang kita panjatkan itu adalah betul-betul karena kita menghambakan diri dan merasa tidak punya apa-apa. Sehingga kita mesti berdoa. Walaupun apa yang kita doakan Allah sudah tahu sebelum kita ucapkan. Nah, zikir paling luar biasa ini zikir dengan cara berpikir, bukan hanya dengan lisan. Mikir di atas mobil, mikir di atas motor, mikir, tapi jangan terlalu banyak mikir, Pak. Bahaya kalau di atas motor. Jadi yang keempat adalah wazifatul fit tafakkuri, tugas di dalam berpikir. Fatafakkuri fatufakkir fi dzunubika wa khatayaka, maka berpikirlah engkau. Fatufakkiru fi dzunubika, maka engkau berpikir di dalam dosa-dosa panjenengan. Jangan lupa dosa kesalahan-kesalahannya. Memang kalau di dalam kitab Nasuhul Ibad yang kita baca setiap pagi keempat kemarin itu sebelum ngaji kitab ini, di dalam kitab itu menyatakan kita ini mestinya lebih ingat kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan kita mestinya melupakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Karena kebaikan yang kita lakukan kepada lingkungan, kepada masjid, kepada orang duafa dan sebagainya, itu sudah ada yang mencatatkan. Tanpa panjenengan ingatkan pun Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat itu melalui para malaikatnya. Nah, sedangkan dosa-dosa yang panjenengan punya itu juga tercatat. Ketika panjenengan lupakan, khawatir panjenengan tidak mentaubatinya. Kalau kebaikan itu sudah tercatat, kebaikan kecil apapun tercatat di Lauhul Mahfuz. Jangan khawatir, malah kalau panjenengan ingat-ingat kebaikan itu khawatir hilang pahalanya. Karena timbulnya takabburan, timbulnya rasa ujub dan sebagainya. Maka jalani saja. Kebaikan-kebaikan itu tidak perlu kita ingat-ingat. Yang perlu kita ingat adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wa atayaka, dan kesalahan-kesalahan panjenengan, wa taksirika, dan kelengahan panjenengan fi ibadati maulaka, di dalam beribadah kepada Tuhanmu.
kesalahan panjenengan, lengahnya panjenengan di dalam ibadah. Tapi luar biasa, walaupun lambat datang saja ke masjid, Pak. Ya biasa, yang Allah maafkan itu memang ibadah, ketinggalan ibadah karena sebab tidur, ketinggalan ibadah sebab lupa. Itu diampuni oleh Allah. Jadi ketika pun panjenengan lambat ke sini, hadir saja, Pak. Biasa. Jenengan tidak ada dosa kalau panjenengan tidak sholat gara-gara tertidur. Yang penting tertidurnya tadi sebelum masuknya sholat. Kalau sudah masuk subuh panjenengan masih tidur, kemudian bangunnya jam 9 pagi, ada potensi dosa, lengah, lalai panjenengan. Kita lalai. Asal duhur seumpamanya sudah masuk waktu duhur, tapi panjenengan masih tidur, lengah namanya. Tapi kalau jam 11 qailulah tidur, ternyata biasanya jam 12 sudah bangun, ternyata panjenengan bangunnya jam 4 sore. Enggak apa-apa itu. Tinggal disolat, tinggal qada. Tidak ada dosa. Tapi kalau sudah masuk subuh, kalau sudah masuk duhur atau subuh panjenengan tidur, kesiangan, terlewati sholatnya, dosa, lalai. Wa ta'arrudika li'iqabihil alimi, dan menghadapi engkau terhadap siksanya Allah yang sangat pedih. Berpikir juga bagaimana Allah nanti menyiksa kita di akhirat, Pak. Jangan lalai, Pak. Maksudnya jangan lengah. Jangan pernah menyangka kita ini akan terselamatkan. Jangan pernah menyangka amalan kita ini kemudian menyebabkan kita akan selamat, nanti belum tentu. Amalan kita ini belum tentu diterima oleh Allah. Yang beramal seperti kita saja belum tentu diterima, apalagi yang tidak beramal. Wa yuswasuqtihil azim, dan juga kita harus banyak berpikir tentang murkanya Allah yang sangat besar. Ancaman-ancaman begini nih, Pak, mungkin karena kita tidak langsung menghadapi, tidak langsung melihat neraka, kayak begitu saja lewat. Padahal Allah itu absolut, Allah itu tidak bisa terbantahkan. Adanya kita ini, Pak, sudah membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu mengadakan kita dari tidak ada, maka Allah mampu pula menyiksa kita, menyiksa orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ini juga perlu kita pikirkan. Bagaimana Allah datangnya murkanya Allah kepada keluarga, datangnya murka Allah kepada kita. Bukan sekedar nanti di akhirat, di dunia bisa datang itu murka Allah. Wa turattibu bi tadbirika awradaka, dan juga panjenengan mengatur. Wa turattibu, jenengan ngatur. Apa yang diatur? Bi tadbirika awradaka fi jami'i yaumika, perencanaan terhadap wirid-wirid panjenengan di dalam seluruh hari panjenengan. Panjenengan hari ini sampai malam mau zikir apa? Itu direncanakan, Pak. Oh, saya biasanya Ustadz kalau duhur zikirnya istighfar, kalau asar baca selawat. Direncanakan, mesti direncanakan. Kalau enggak direncanakan bisa terlewati perkara-perkara itu. Litadaraka bihi ma farqa min taksirika. Kenapa panjenengan harus merencanakan wirid-wirid di hari-hari panjenengan? Agar panjenengan ini bisa menyusuli, menutupi di hari-hari panjenengan terhadap sesuatu yang sudah panjenengan lewatkan, min taksirika, di dalam kelengahan, agar bisa menutupi sesuatu waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Banyak waktu yang kita buang sia-sia, Pak. Malah nanti itu betapa luar biasanya, Pak. Kita ini orang yang tertipu terkadang. Kita ini berbahagia sekali karena bertambahnya harta. Setiap hari bertambahnya harta, berbahagia sekali.
Padahal jangan tertipu, bertambahnya harta tapi panjenengan juga mengurangi umurnya. Setiap hari panjenengan ini kurang, kita semua berkurang Pak umur kita. Kalau Allah itu sudah tetapkan 45 tahun, sekarang umur 40 berarti sudah 5 tahun lagi. Dan itu kan terus berkurang. Kita sering berbahagia berlebihan di dalam kenikmatan, padahal mencari harta yang luar biasa sampai lupa ibadah. Padahal ternyata pencarian dunia yang tidak bawa kita mati, nggak ada yang bawa mati harta. Yang ada pahala daripada harta itu ketika kita gunakan untuk kebaikan, beramal saleh. Kita harus juga menjadwal, merencanakan zikir-zikir agar apa yang terlewati dari waktu-waktu kita bisa susuli. Wa tahtariza min at-ta'arrudi li suhtillahi ta'ala al-alim fi yaumika. Dan juga panjenengan menjaga daripada mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih di setiap hari panjenengan. Usahakan apapun Allah ini Pak, sebelum menyiksa kita, sebelum mengadab kita, Allah ini sudah memberikan bocoran kepada kita. Apa sih sebenarnya yang bisa mendatangkan murkanya Allah? Apa sih yang bisa mendatangkan siksanya Allah? Contoh, di antaranya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita tidak pandai bersyukur, Allah janjikan, Allah ancam kita dengan ancaman bahwa siksa Allah ini sangat pedih. Tapi ketika kita pandai bersyukur, Allah berkahi. Berbagai cara bersyukur diantaranya adalah dengan alhamdulillah. Alhamdulillah setiap bangun, ya Allah alhamdulillah saya masih bisa bangun. Berarti saya masih bisa bertobat kepada Allah. Berarti saya masih bisa beramal soleh. Alhamdulillah ya Allah Engkau berikan harta. Dengan harta ini aku masih bisa bersedekah, bisa membiayai, menafkahi keluarga. Jadi bersyukurnya kepada Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Ada dengan cara yang kedua, yaitu bersyukur kepada Allah dengan menggunakan segala fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada arah yang baik, kepada arah yang Allah ridhoi. Ketika kita punya nikmat, Allah berikan nikmat kepada panjenengan sehat, ternyata panjenengan kesehatannya digunakan untuk bermaksiat, berarti panjenengan tidak bersyukur kepada Allah. Karena tidak bersyukur, hati-hati dengan ancaman Allah. Inna adzabi lasyadid. Biarlah orang yang menipu kita, biarlah orang yang menyakiti kita, dan dalam hati kita jangan ada sedikit pun ingin menyakiti mereka. Yakinlah setiap roda kehidupan itu sudah diatur oleh Allah, dan ambillah hikmah dari setiap proses itu. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin, dan panjenengan itu jangan lupa berniat selalu berbuat baik kepada seluruh muslim. Jadi mulai pagi hari ini sudah niatkan Pak, ya Allah hari ini saya ingin berniat beramal saleh. Wa ta'zimu an la tastaghila fi jami'i naharika, dan panjenengan beriktikad, bertekad untuk tidak menyibukkan fi jami'i naharika, di seluruh hari panjenengan, di seluruh siangnya panjenengan, illa bi ta'atillahi ta'ala, kecuali dengan taat kepada Allah. Ya Allah, hari ini insyaallah saya tidak akan bermaksiat kepadamu dan saya akan taat kepadamu. Ketika pagi ini sudah panjenengan tekadkan, panjenengan boleh pergi ke kota, boleh pergi ke Bogor, boleh naik mobil, boleh naik kereta. Di dalam kendaraan itu insya Allah panjenengan terjaga.
dan dijaga oleh Allah. Karena panjenengan sudah niat tadi, niat untuk taat kepada Allah. Mungkin panjenengan namanya di kereta akan nampak wanita yang berbeda-beda yang kita tidak bisa menyuruh mereka tutup aurat karena bukan wewenang kita. Tapi ketika kita nampak mereka membuka aurat, maka kita akan menjaga pandangan karena kita sudah bertekad untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika di perusahaan bertemu dengan sesuatu yang tidak baik, karena hari ini kita sudah tekadkan untuk menjadi orang yang taat. Ketika sesuatu tersebut menyimpang daripada agama, menyimpang berlawanan berselisih dengan agama, kita tidak akan lakukan. Walaupun terkadang setan itu menjanjikan kepada kita, nggak apa-apa, terima saja dulu, nanti kita taubat setelah ini. Ya kalau nyampe kepada taubat itu. Kalau belum nyampe, wafat dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Kemudian wa taksidu fi qalbika ta'ati, dan juga panjenengan selalu bermaksud di dalam hati panjenengan, gerakan hati panjenengan itu untuk bermaksud taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala allati taqdiru alaiha, yang panjenengan taatnya itu mampu kepada itu. Kalau panjenengan tidak mampu ya nggak bisa. Artinya walaupun panjenengan harus taat, harus mampu. Contoh, ketika panjenengan mau taat di bidang haji, ya harus mampu di dalam sehatnya, mampu di dalam perjalanannya, mampu di dalam seluruh yang bisa memfasilitasi kepada haji itu. Atau panjenengan ingin taat, ingin berdiri di dalam sholat, panjenengan tidak sehat, maka duduk saja panjenengan, tidak usah paksakan. Maka di sini Al-Imam Ghazali mengatakan, bermaksudlah panjenengan di dalam hatinya untuk taat kepada Allah yang panjenengan mampu. Makanya ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Sebenarnya itu kata ulama dimansur, dihapus, diganti dengan ittaqu man istata'tum. Jadi takwalah kepada Allah semampu panjenengan. Kemudian wala wa tahtaru afdalaha, dan panjenengan memilih keutamaan-keutamaan taat. Di antara banyak taat itu mesti ada yang utama. Dipilih mana nih? Di mana amalan-amalan yang lebih utama? Sholat rawatib kah atau sholat mutlak kah? Ini wirid-wirid yang mana yang lebih utama? Itu dipilih sama panjenengan. Wa tata'ammalu, dan panjenengan berfikir tahiyat asbabiha, di dalam persiapan sebab-sebab taat. Juga panjenengan berfikir, bagaimana agar saya bisa, apa saja yang sebab-sebab bisa saya taat. Apa saja? Sumpamanya saya bisa taat, makanya di sini nih kayaknya di KM-nya juga memikirkan bagaimana orang-orang bisa pergi ke masjid, disiapkan snack. Bagaimana bisa ngaji dengan enak, disiapkan air. Jadi sebab-sebab bisa mendatangkan taat itu juga kita harus pikirkan. Biasanya kita tahu kita ini semangat ibadah kalau lagi apa. Biasanya kita tahu kepada diri kita sendiri. Itu pikirkan oleh diri kita sendiri. Untuk apa? Litastaghila biha, agar kita bisa sibuk dengan sebab-sebab itu sehingga kita bisa taat. Oh, saya ini kalau sholat itu bisa semangat kalau saya ambil wudu disertai dengan doa seumpamanya. Atau saya bisa semangat kalau saya berjalan dengan teman saya ini, datengin Pak itu temannya untuk bisa pergi ke masjid. Sebab-sebab ketaatan, datangnya taat itu kita juga pikirkan dan kita lakukan. Wala tada'anka, dan janganlah engkau meninggalkan, jangan engkau meninggalkan darimu at-tafakkura, merenungkan fi qarbil ajali, di dalam atau tentang dekatnya ajal. Wa hululil mauti, dan datangnya tibanya kematian.
Jangan sampai lengah kita Pak, juga jangan sampai hilang dari kita untuk merenung betapa luar biasanya nanti kita, karena ajal, kematian akan datang kepada kita. Ini jangan sampai hilang dari kita. Jangan merasa kita ini hidup selamanya Pak. Kalau mencari duit, mencari kasab maisha, berpikir untuk hidup selama-lamanya. Tapi kalau urusan sekarang panjenengan diam di rumah, santai, ingatlah bahwa akan tiba yang namanya kematian. Apa persiapan panjenengan di dalam menghadapi kematian itu? Dipikirkan. Al-qati yang menghentikan lil amali pada angan-angan, wa khurujil amri dan lepasnya urusan. Jadi kematian itu ternyata akan tiba kepada kita, juga menghentikan semua cita-cita kita. Panjenengan mungkin mempunyai cita-cita sampai 5 tahun, 10 tahun, sampai 20 yang akan datang. Tapi dengan kematian panjenengan terhentilah cita-cita itu. Yang panjenengan cita-citakan, saya kalau umur 5 tahun, 5 tahun lagi saya akan berbuat ini, 10 tahun lagi saya harus begini. Itu akan terhenti dengan datangnya ajal atau kematian. Dan semua urusan-urusan itu akan lepas dari kita ketika mati itu datang. Man anil ikhtiyari, dari ikhtiar manusia, wa husulil hasrati dan terjadinya kerugian, wa nadamati bitulil ihtizari dan penyesalan lamanya tertipu. Dan ketika kita meninggalkan berpikir tentang kematian, tentang datangnya ajal, maka ini akan membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata kematian itu bisa menghilangkan angan-angan, juga kita juga bisa lepas dari urusan yang ada. Kita juga harus berpikir bagaimana urusan dari manusia yang telah merugikan kita dunia akhirat, dan juga menyesali betapa banyak kita melalaikan, betapa lama kita tertipu dengan dunia ini. Siang malam kita kejar dunia, padahal kita sudah menghilangkan setiap hari umur kita satu persatu, dan kita lupa tidak pernah membuat bekal sedikit pun di dalam menghadapi ajal itu. Rugi sekali Bang. Makanya hari ini kita evaluasi di dalam diri kita. Kebaikan apa yang telah kita lakukan? Amalan-amalan apa yang sudah panjenengan persiapkan untuk akhirat? Makanya setelah subuh itu tidak boleh lepas dari 4 tugas ini. Apa saja 4 tugas? 1. Doa. 2. Zikir dan tasbih. 3. Membaca Al-Quran. Yang keempat, berpikir. 4 ini walaupun sedikit-sedikit jangan sampai lepas. Kita ulang. 1. Berdoa. 2. Zikir. 3. Baca Al-Quran. 4. Karena panjenengan sudah hafal, mari kita tutup kajian pagi hari ini. Semoga berkah selalu, dan insyaallah kita akan mempelajari pertemuan yang berikutnya tentang ada 10 kalimat. 10 kalimat ini harapannya setelah subuh itu jangan ditinggalkan. Dan alhamdulillah kita juga baca tadi yang 10 kalimat, di antara 10 kalimat ini insyaallah. Semoga berkah duduknya panjenengan di tempat ini,
menjadi bukti di akhirat nanti bahwa kita hari ini termasuk orang yang soleh, yang berbuat amal kebaikan, yang kelak menjadi penyelamat kita amal-amal ini daripada siksanya Allah yang sangat pedih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi